Pagi teman-teman, hari ini aku mau bikin nugget tape keju goreng. Ini pagi-pagi hujan, jadi mungkin kalau ada bunyi berisik itu karena suara hujannya. Sekarang aku mau perkenalin dulu bahan utamanya apa aja. Di sini aku mau recook resep dari Vimela, cuma tepungnya aku ganti. Kalau Vimela itu pakai tepung terigu. Nah, aku mau menghasilkan nugget yang legit dan kenyal, jadi aku ganti pakai tepung sagu tani ya, teman-teman. Di sini ada bahan-bahan utamanya yaitu tape singkong yang rasanya sudah manis, sudah jelas manis, 500 gram, 200 gram keju cheddar parut. Terus di sini ada tepung sagu 150 gram, di sini ada gula pasir 100 gram, di sini ada 100 gram blue band yang sudah aku cairkan. Terus di sini juga ada 4 butir telur. Sekarang aku mau kocok dulu 4 butir telurnya. Teman-teman, nanti tuh ada bahan buat pelapis nuggetnya, yaitu tepung roti sama telur buat pelapisnya. Cuma karena itu dikerjainnya nanti belakangan, jadi aku belum perkenalin itu dulu ya. Mungkin nanti aja deh aku tayangin bahannya. Ini dikocok dulu telurnya sampai rata, sampai benar-benar rata. Oke. Ini bikin cemilan buat kita yang lagi stay at home supaya nggak mandek di rumah, bosen, jenuh, dan nggak mungkin juga kita buat jajan soalnya khawatir kurang higienis. Jadi kita bikin sendiri di rumah ya. By the way, ini bisa disimpan di freezer, terus sewaktu-waktu mau makan tinggal digoreng aja, jadi nggak harus habis hari ini juga. Ini frozen food hitungannya ya. Oke, ini udah. Sekarang aku mau masukin telurnya. Oke, kemudian aku aduk dulu. Ini semua dicampur ya, jadi satu. Kalau teman-teman punya food processor atau chopper, itu juga nggak apa-apa, diproses di situ aja supaya lebih cepat. Tapi aku manual aja, walaupun aku punya, tapi aku mau coba manual aja. Soalnya tadi bahan bakunya udah ditempatin juga. Mungkin teman-teman yang mau ngaduknya lebih cepat dan lebih rata, mungkin bisa langsung aja aduk pakai tangan. Cuman di sini aku aduk pakai spatula, soalnya khawatir tanganku ini alergi, jadi ngeri kalau kena bahan makanan, takutnya nanti alergi, kambuh alerginya. Oke, kita aduk terus ya, pokoknya sampai rata, semaksimal mungkin sampai rata, walaupun ini akan lama karena menggunakan spatula. Tape singkongnya itu kan ada yang keras, ada yang lunak. Kita pastikan pilihnya yang lunak, dan teman-teman harus coba itu manis. By the way, ini tape singkongnya sumbunya udah dibuang ya. Jadi sebelum dimasukin, tolong sumbunya diambil, singkirkan. Oke, kita aduk terus pokoknya sampai rata. Ini belum rata. Mungkin karena ini udah agak tercampur, kita bisa sekalian masukin aja deh margarin cairnya. Kalau teman-teman pakai food processor atau pakai chopper, udah aja langsung masukin semuanya jadi satu ya. Ini kan karena wadahku nggak terlalu besar, jadi aku masukinnya secara bertahap supaya nggak tumpah-tumpah. Oke, kita aduk. Teman-teman
kalau mau pakai gula halus juga bisa, tapi perlu diketahui takarannya mungkin agak berbeda. Soalnya gula halus itu kadang nggak semanis gula pasir. Sampai rata dan tapenya itu nggak ada lagi yang menggumpal. Ya, ini sudah aku aduk sampai rata dan sudah aku cicipin rasanya tadi. Cicip gitu, colek, enak, mantep, yummy. Aku juga udah panaskan pengukus. Terus aku udah siapkan wadah yang sekiranya tahan panas untuk dikukus, nggak apa-apa. Kayak gini. Ini pakai Tupperware. Ini udah pernah aku coba pakai buat ngukus dan ini aman-aman aja. Terus kita tempatkan adonannya ke wadah. Ini nggak usah dimasukin, nggak usah dioles pakai Blue Band atau minyak, biarin aja. Soalnya dia udah mengandung minyak. Kuenya ini udah mengandung minyak dari margarin cairnya itu. Jadi nanti pasti keluar minyak ini. Dan kalau udah dingin suhu ruang, pas dikeluarin nuggetnya itu akan mudah, asalkan udah dingin suhu ruang. Oke, kita masukin semuanya aja. Ini rasanya tuh manis, gurih, dan legit nanti. Kalau teman-teman punya essence vanilla cair, teman-teman bisa masukin 1/4 sendok teh. Kalau teman-teman punya vanilla bubuk juga boleh dimasukin, asalkan jangan kebanyakan, soalnya vanilla bubuk itu rasanya bisa bikin pahit kalau dia kebanyakan. Kalau lagi stay at home gini, pengennya bikin cemilan, dan cemilan itu yang mudah gitu ya, bahannya pun mudah ditemukan, terus membuatnya juga nggak repot, nggak lama. Oke. Kita hentak-hentak supaya dia rata dan nggak ada lubang pori-pori di dalam nugget ini, jadi nggak bolong. Oke, rata. Kita pakai lagi wadah berikutnya. Kalau teman-teman suka yang lebih manis dari ini, gulanya silahkan ditambah aja, atur sesuai selera. Tapi aku udah deh, kayaknya segini aja deh, jangan terlalu manis-manis banget, khawatir enek. Dihentak-hentak dulu supaya apa? Turun semua. Suka ada yang nanya, ini ibu-ibu kenapa ya kalau naro saus-sausan atau naro kecap-kecap ke dalam kuali itu selalu dihentak-hentak sendoknya, kenapa diketok-ketok gitu sendoknya? Itu bukan tujuannya apa, tapi supaya benar-benar sausnya itu nggak ada yang nempel di sendok lagi, nggak ada yang tersisa, kan eman dibuang kan, kecuci. Bumi gonjang ganjing ya. Oke, sekarang kukusannya kan udah panas banget. Sekarang kita mau taruh dulu. Jadi tadi kukusannya aku matiin soalnya khawatir kepanasan melukai diriku. Kita taruh sini. Oke, lalu bismillah. Oke, ini aku nggak tutup lagi pakai serbet, males. Oke, nyalain apinya sedang aja. Oke, sekarang kita kukus sampai 30 menit. Kita ketemu lagi di 30 menit ke depan. Ini udah 30 menit dikukus. Sekarang kita matikan apinya.
Terus kita keluarkan dari pengukus. Wah, ngembang. Kita biarkan suhu ruang. Aduh, ini panas banget pasti. Ini nanti airnya kita bisa keluarin, tenang aja. Oke. Tuh kan, ini terpisah sendiri. Berarti nanti pas kita keluarin dari wadah ini nggak lengket karena dia udah mengandung margarin di dalamnya, jadi pasti akan keluar sendiri dengan mudah, meluncur malah kalau perlu. Nah, sekarang kita diamin dulu sampai suhu ruang. Nanti setelah dingin suhu ruang, aku mau potong-potong, terus aku balur pakai tepung roti sama telur kocok, baru kita bisa goreng. Oke, sampai ketemu lagi dulu ya. Nanti kita tunggu dingin dulu deh, nanti baru aku shoot lagi. Oke teman-teman, sekarang ini tapenya udah suhu ruang dan udah bisa dikeluarin tuh kan. Nggak perlu kita kasih olesin minyak juga, nggak apa-apa karena ini udah mengandung blue band, artinya nanti bisa keluar dengan sangat mudah. Ini juga udah set, udah suhu ruang. Tangan aku bersih ya, habis cuci tangan. Sekarang mau kita potong-potong, terus kita masukin ke bahan pelapis, kemudian kita taruh di wadah dan bisa langsung digoreng atau teman-teman bisa simpan di freezer. Sekarang kita keluarkan. Kalau dari teksturnya ini bisa dilihat ini legit, terus rasanya tuh manis, gurih, dan ada asinnya sedikit. Nah, kalau teman-teman suka susu, teman-teman tadi pas ngadon bisa ditambahin susu bubuk atau santan instan atau santan bubuk, mana yang teman-teman suka. Silakan supaya nambah gurih, tapi walaupun nggak dikasih itu udah tetap enak kok. Ini aku potong-potong. Lalu setelah dipotong-potong, aku punya bahan pencelupnya, yaitu telur. Ini 2 butir telur yang udah aku kocok sampai rata. Kemudian ada tepung roti. Tepung rotinya ini boleh yang putih, boleh juga yang orange, terserah temen-temen lebih suka pakai yang mana. Baik, sekarang udah disiapkan lapisnya, yaitu telur kocok sama tepung roti. Ada tips supaya kita tuh lebih mudah buat melapis nugget, apapun itu ya, risol dan sebagainya yang kira-kira membutuhkan pelapis. Itu tangan kita satu tidak boleh basah, satunya lagi boleh basah. Atau kita bisa pakai sendok atau garpu. Soalnya kalau tangan kita tuh basah, habis dari sini terus nyemplung ke sini, itu akan berantakan dan akhirnya hasil nuggetnya nanti kurang bagus, kurang maksimal. Sekarang kita masukin ini. Ya. Kalau sudah terbalur. Oh ya, ini aku pakai yang di nampan kecil aja dulu ya. Soalnya yang di nampan besar nanti makan waktu yang lebih lama lagi bikin videonya, jadi aku coba pakai nampan kecil aja dulu, maksudnya yang wadah kecil aja dulu. Oke, kalau udah gini teman-teman goyang sedikit. Ini kalau tepungnya tadi nggak terlalu penuh, bisa ditutup terus dikocok. Ini aku pakai Tupperware. Oke, aku taruh di sini dulu. Ini juga.
Dah, ini semuanya udah dikasih bahan pelapis, masukin ke telur, terus masukin ke tepung roti. Sekarang kita masukin ke kulkas, ke freezer sebentar aja 30 menit supaya dia benar-benar nempel, baru kita goreng.